Masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kita masih di ruang publik KBR dengan tema Muslim Life Fair, gairahkan UMKM halal daerah dan dipersembahkan oleh 5 events berkolaborasi dengan komunitas pengusaha Muslim Indonesia KPMI. Pagi hari ini saya juga tidak sendirian karena berbincang langsung dengan Project Director 5 events yaitu Mas Agung M. Paramata. Baik, dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan yang ada di Yogyakarta juga kami sapa ya. Halo, selamat pagi Sugeng Enjing, piye kabare. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat hingga hari H nanti pas event ini Muslim Life Fair Yogyakarta digelar gitu ya. Oke, dan beberapa pertanyaan juga sudah ada yang masuk melalui live chat YouTube Berita KBR. Nanti saya akan bacakan satu persatu ya. Dan kita juga buka kesempatan buat Anda yang mau telepon. Mulai dari sekarang silakan Anda bisa telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Baik. Nah, ini kalau berbicara potensi untuk UMKM halal gitu ya, potensinya sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan. Nah, di segmen sebelumnya juga Mas Agung juga sudah menjelaskan, sudah menyampaikan beberapa event yang digelar oleh 5 events pada tahun 2022 ini, termasuk Muslim Life Fair maksudnya yang akan digelar di Yogyakarta. Nah, bisa dijelaskan soal event ini, apa sih Muslim Life Fair Yogyakarta itu? Apa tujuannya digelar? Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya tujuan kami sangat sederhana. Jadi mempertemukan antara peserta atau exhibitor dengan pengunjung yang merupakan market, yang menjadi market dari si industri para peserta. Kalau di mapping ya peserta kami itu memang mayoritas adalah itu pelaku UMKM skala kecil, menengah, dan sudah ada beberapa yang memang skala besar ya, yang eksportir juga ada. Nah, kalau dari industrinya ada dari fashion, ada dari herbal, ada juga edukasi ya, jadi sekolah-sekolah yang baik yang informal maupun sekolah yang formal, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam terpadu, ini juga salah satu bagian dari peserta-peserta kami juga. Dan juga untuk kuliner. Nah, kuliner ini juga cukup menarik karena kita punya tema kuliner halal, aman, dan sehat. Jadi nggak cuman enak ya kulinernya, tapi juga harus halal, terus aman dari segi bahannya, dan ya kalau halal kan biasanya pasangannya toyib tuh Mas. Jadi halalan toyiban tuh, toyib tuh baik, berarti baik, enak gitu kan. Ini juga peserta kuliner cukup banyak. Kemarin kita hanya menampung sekitar kurang lebih 40-an, tapi yang waiting list yang tidak bisa kami tampung, mungkin karena Jogja ini memang gudangnya kuliner ya, jadi banyak sekali. Tapi kita kali ini untuk awal ini kita batasin dulu deh, karena kalau nanti semuanya kuliner, nanti peserta yang non kuliner nggak kebagian nih, dan semuanya fokus ke makanan. Jadi, dan menariknya memang tadi ya, untuk Jogja ini kita kurang lebih hampir ada 200 booth, 200 peserta, 80%-nya itu dari pemain lokal Jogja. Nah, ini juga memang salah satu tujuan kami membuat event di daerah itu juga memang untuk menggairahkan lokal, nggak cuma dari pusat kota Jakarta gitu ya. Kalau Jakarta kemarin sudah di Istora dan memang cukup bagus juga pemain dan respon dari marketnya, dan sekarang kita coba ke Jogja. Kita masih ada agenda ke kota-kota lain, insya Allah sampai akhir tahun. Ada Bandung, Purwokerto, dan Surabaya ya. Nah, ini mungkin kita harus siapkan lagi sesuai dengan karakternya. Seperti itu Mas. Oke. Jadi makin jelas nih kalau pandemi ini ternyata akhirnya karena kepepet, akhirnya makin kreatif. Iya, betul. Sebenarnya ide awalnya ini dari mana sih Mas? Saya penasaran loh, bener. Ya, karena kita ngelihat selama ini mungkin kalau bazar-bazar yang versi lebih kecil, misalkan ada kajian di satu lokasi, biasanya di situ otomatis kan ada bazarnya ya, versi kecil lah, hanya setengah hari, hanya sekedar berapa 5 jam lah menjelang kajian gitu kan. Nanti kajian selesai ya bazarnya selesai. Nah, kita coba
ini kalau dibuat lebih baik, lebih serius, dan kita coba publikasikan dan kita buatkan konten-konten yang menarik. Karena di Muslim Life Fair ini juga kita banyak sekali program-programnya. Ada job fair, ada talk show, ada bedah buku gitu ya. Dengan penulis bukunya, dengan para guru-guru kita, guru-guru kami, ustadz yang memang kompeten di bidangnya, mulai dari masalah perjodohan, mulai dari masalah muamalah gitu ya. Ada juga nanti dari Jogja nih yang menarik, deh, cara memanage masjid gitu ya, dari Ustadz dari Jogokarian. Ini mungkin Jogokarian juga cukup menjadi perhatian secara nasional, gimana mengelola masjid dengan baik untuk kemaslahatan umat, gimana nggak cuma memakmurkan masjidnya, tapi masyarakat sekitar juga ikut terkena imbas yang baik gitu, yang positif. Ini juga akan kita bawa sebagai konten program selama 3 hari gelaran Muslim Life Fair di Jogja ini, insya Allah Mas Wijaya. Oke. Jadi bukan hanya pameran produk saja ya, tapi ternyata banyak rangkaian acara agenda yang lainnya yang ditawarkan, disuguhkan di sana. Oke, Mas Agung, ini kapan sih tepatnya akan diselenggarakan? Kemudian di mana lokasi tepatnya? Dan luas areanya nih berapa nih yang disediakan untuk para tenan? Iya, dari tadi kita belum bahas ininya Mas. Iya, orang udah pada penasaran nih. Betul. Ini benar. Oke, ini nggak lama lagi, pekan depan insya Allah, hari Jumat ya, seminggu lagi dari sekarang, hari Jumat tanggal 3 Juni sampai 5 Juni, Jumat Sabtu Ahad itu di Jogja Expo Center, letaknya di daerah Janti ya, Jogja, di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, kita untuk pertama kali ini kita belum menggunakan semuanya, tapi kurang lebih kita memakai hampir 6.000 meter persegi lah, dengan peserta kurang lebih tadi 200 ya, 200 dengan dari berbagai industri, fashion, buku, herbal, lalu ada sekolah juga, ada kulinernya juga, lalu ada di sana juga ada stand-stand yang dari para ustadz yang memang mereka punya ada timnya, ada bukunya, ada merchandise-nya. Ya, jadi silakan hadir, dan karena nggak cuman pameran, bazar dan belanja, tapi insya Allah akan mendapatkan faedah dari ilmu dari ustadz-ustadz kita juga yang akan memandu untuk berbagi ilmunya dengan talk show, bedah buku. Lalu juga yang menarik juga kita siapkan kids corner. Jadi kalau orang tua yang mau bawa anaknya, gak usah khawatir anaknya gak betah gitu ya, karena kita ada kids corner yang juga kids cornernya ini juga nanti kontennya bernuansa Islami gitu. Ada dongeng-dongeng tentang Nabi, sirah nabawiyah, sejarah gitu ya. Lalu juga ada permainan-permainan interaktif yang untuk memicu motorik, sensorik dari anak-anak kita gitu ya. Jadi mereka insya Allah betah dan dapat tetap dengan nuansa yang Islami. Orang tuanya bisa dapat faedah dari talk show-nya, dan kalau lapar juga bisa makan dengan kuliner yang insya Allah halal gitu kan, dan bisa belanja produk yang ada di pameran insya Allah. Konsepnya family gitu ya? Betul. Karena kayak kita bikinnya juga di weekend ya, dan insya Allah sih Jogja karena karakter kotanya juga gak terlalu kemana-mana tuh, gak terlalu jauh lah, belum terlalu jauh, jadi seharusnya dari hari Jumat itu sudah cukup bisa meluangkan waktu, dan kita punya 3 hari, cuma 3 hari. Nah ini saya penasaran loh, kenapa harus Yogyakarta dari Jakarta terus move ke Yogyakarta nih? Kira-kira kenapa? Apa yang melatar belakangi akhirnya Yogyakarta terpilih untuk gelaran event ini? Ada beberapa hal sih, termasuk ini kan kita sangat disupport oleh KPMI ya, Komunitas Mahasiswa Muslim, dan salah satunya kota lahirnya KPMI ini adalah di Jogja. Jadi banyak sekali masukan dari ustadz-ustadz dan pengusaha-pengusaha Muslim yang di Jogja ini, ayo kita mainlah ke Jogja, karena insya Allah responnya, dan milenial juga cukup banyak ya di Jogja, dan sekarang juga alhamdulillahnya kita sebutnya fenomena orang mulai belajar agama, hijrah gitu ya bahasa kerennya, itu juga mulai tumbuh
masjid-masjid kampus di daerah Jogja juga cukup aktif dengan kegiatannya. Dan kita berharap ini bisa jadi satu ajang ukhuwah, bisa ketemu antar DKM masjid yang ada di perguruan tinggi di Jogja, dan akan lebih besar insya Allah ke depannya. Seperti itu Mas. Oke, jadi ini buat para pendengar ya, masyarakat di seluruh Indonesia atau khususnya yang ada di Yogyakarta, Anda siapkan saja dari sekarang 3 Juni sampai dengan 5 Juni, Jumat pekan depan ya. Betul. Anda bisa langsung mengunjungi Muslim Life Fair Yogyakarta yang akan diselenggarakan di Janti, di daerah Janti. Tepatnya di Jogja Expo Center. Jogja Expo Center. Iya, saya pernah ke sana kok. Iya. Itu luas banget. Luas banget. Kalau dipakai semua mungkin 10 ribuan itu Mas. Tapi pelan-pelan lah. Mungkin kedepannya kita akan explore lebih besar lagi. Karena juga masih suasana pandemi gitu ya mungkin ya. Betul. Baik. Dan kira-kira apa sih yang membedakan Muslim Life Fair Yogyakarta dengan event serupa yang digelar di Jakarta atau di kota sebelumnya? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam soal ini ya. Tapi kita sebelumnya akan jeda terlebih dahulu Mas Agung. Dan kita juga akan bacakan beberapa pertanyaan melalui YouTube. Soalnya ada yang sudah menanyakan melalui live chat kita YouTube channel Berita KBR dari Bimo, mau tanya berapa banyak UMKM lokal yang akan terlibat di acara ini dan rata-rata dari daerah mana saja. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan soal ini ya. Ada sekitar 200 ya Mas ya. 200. Betul. Dan rata-rata itu justru 80% dari Yogyakarta. Luar biasa. Betul. Dan saya justru penasarannya ini dari 200 ini yang prosentase dari per bidang ini yang paling besar yang mana nih? Apakah kuliner, fashion atau apa nih? Saya penasaran. Jawabannya nanti ya Mas Agung ya. Tetap di ruang publik KBR.